Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Trinaya Agusti, NIM 1913-1096. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Nah, dalam membahas konsep dasar supervisi pendidikan, kita akan membahas tentang yaitu pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan peranan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kegiatan supervisi pendidikan sangat penting dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kegiatan supervisi ini berkembang, dulu supervisi dianggap sebagai sebuah kegiatan inspeksi, pengawasan, dan mencari kesalahan. Padahal sebenarnya kegiatan supervisi adalah sebuah proses pembinaan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari supervisi. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super and vision. Super berarti segala sesuatu yang memiliki nilai lebih dari kebanyakan yang biasanya dilakukan oleh orang lain atau memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain. Sedangkan vision yaitu pandangan jauh ke depan atau sudah memiliki perspektif di bidang itu. Orang yang melakukan supervisi dinamakan dengan supervisor. Secara konsep, supervisi adalah sebuah proses pembinaan. Supervisi berkembang menjadi supervisi pendidikan, di mana dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah yang memenuhi 3 persyaratan, yaitu sistematis, objektif, dan ada instrumen khusus yang digunakan. Instrumen khusus yang digunakan sebagai alat pencatat atau alat pendeteksi. Catatan ini digunakan sebagai usaha tindak lanjut untuk melakukan kegiatan perbaikan dalam proses pembinaan. Jadi, supervisi adalah sebuah proses usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan terhadap pertemuan guru yang di sekolah, baik secara individual maupun kelompok, agar guru-guru menjadi paham dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembelajaran di sekolah. Tujuan utama dari supervisi adalah melakukan proses pembinaan dan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan dalam mengajar, sehingga guru menjadi lebih terampil dan luar biasa dalam kegiatan mendidik yang dilakukan dalam sehari-hari. Menurut Braker, kegiatan supervisi adalah sebuah teknik pelayanan yang tujuannya untuk memahami sekaligus memperbaiki faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi perkembangan anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, fokus utamanya yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Tujuannya dapat dilihat dari guru yang bersama-sama memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, sebelum supervisi berkembang, supervisi dianggap sebagai sebuah kegiatan inspeksi, pengawasan, dan mencari kesalahan. Namun sekarang supervisi sudah dianggap sebagai proses pembinaan yang semua kegiatannya sudah tercangkut pada prospek untuk melihat dan mempelajari yang diikuti dengan kajian empiris. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan yaitu memberikan layanan dan bantuan. Dalam pemberian layanan dan bantuan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di sekolah. Dalam pemberian layanan dan bantuan ini, fokus utamanya yaitu guru, yaitu adanya perbaikan layanan dan kemampuan mengajar di kelas. Domain yang menjadi sasaran dalam supervisi pendidikan yaitu pengembangan kurikulum yang sedang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan semua staf yang ada di sekolah. Semua staf yang ada di sekolah yaitu guru. Guru adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Setiap guru berhak mendapatkan proses pembinaan, layanan, dan bantuan dalam mengembangkan kemampuan belajar, yang dimana akan memberikan dampak kepada proses pembelajaran dan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Artinya sangat realistik, ilmiah, dan empirik. Artinya persoalan yang akan dibantu atau dianalisis baik dalam membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mengajar di kelas harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, prinsip demokratis. Artinya setiap orang berhak mendapatkan layanan tersebut. Jadi setiap orang berhak menerima layanan tersebut tanpa adanya perbedaan. Nah,
Dalam kegiatan supervisi ini harus ada saling take and give. Maksudnya yaitu pihak yang melakukan supervisi sadar bahwa kegiatan supervisi ini didesain untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka di kelas. Nah, prinsip ketiga yaitu prinsip kerjasama. Artinya adanya kerjasama antara supervisor, pihak yang melakukan supervisi, dan sekolah. Artinya kegiatan supervisi ini tidak dapat berjalan hanya dari satu pihak saja. Pihak yang disupervisi harus sadar dan bersifat terbuka, karena jika tidak maka layanan ini akan menjadi sia-sia. Nah, pihak yang disupervisi harus terbuka karena akan memudahkan supervisor untuk mencarikan solusi dalam melaksanakan atau melakukan pembinaan terhadap kemampuan mengajar mereka, seperti skill mengajar di kelas. Dengan demikian, harus ada kerjasama antara supervisor, guru yang disupervisi, dan lembaga sekolah sebagai tempat yang menaungi. Prinsip yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, artinya menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam prinsip konstruktif ini hakikatnya yaitu mengarah pada perbaikan. Dalam prinsip konstruktif dan kreatif ini menjadikan atau persoalan guru yang terdapat dalam diri guru, baik itu kemampuan mengajar, bisa dapat teratasi agar memudahkan dalam proses pembelajaran dan juga mudah diterima oleh peserta didik. Prinsip yang kelima yaitu prinsip positif, dan yang keenam yaitu prinsip progresif. Artinya prinsip progresif ini pada hakikatnya yaitu adanya tingkatan pembaharuan, artinya yaitu maju selangkah demi langkah. Nah, guru yang dilakukan supervisi dalam prinsip ini hakikatnya tidak berada pada tingkatan atau level yang sama, artinya adanya tingkatan perbaikan. Yang ketujuh yaitu prinsip inovatif, artinya adanya pembaharuan inovasi dalam kegiatan supervisi yang dijalankan, artinya adanya pembaharuan dari proses dan skill yang diterima oleh guru sebagai bentuk layanan supervisi yang diterima oleh guru. Yang kedelapan yaitu prinsip aman, artinya munculnya rasa aman antara kedua belah pihak, yaitu dari supervisor dan pihak yang dilayani. Yang kesembilan yaitu prinsip relektif, artinya yaitu prinsip pemberian kesempatan kepada pihak yang dilayani dan supervisor, artinya adanya evaluasi untuk menilai diri mereka masing-masing. Nah, prinsip relektif ini untuk melihat potensi yang ada pada kedua belah pihak pada posisi yang berbeda, bahwa peran dan fungsi mereka ini saling membantu dalam proses pembelajaran. Supervisi pendidikan juga terdapat prinsip negatif. Nah, prinsip negatif ini harus dihindari dalam kegiatan supervisi pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama, kegiatan supervisi pendidikan tidak boleh dilakukan secara otoriter, karena asal muasal dari kegiatan supervisi pendidikan ini adalah sebuah kegiatan inspeksi atau pengawasan. Yang kedua, kegiatan supervisi pendidikan tidak boleh mencari kesalahan, artinya yaitu dalam mengumpulkan data dan informasi harus dikumpulkan secara bersama-sama untuk pihak yang dilayani. Nah, yang ketiga yaitu tidak boleh memandang pangkat. Jadi dalam kegiatan supervisi pendidikan kita tidak boleh memandang pangkat seseorang, karena kegiatan supervisi ini ditunjukkan kepada semua pihak yang berhak untuk mendapatkan proses pembinaan. Tujuan dari kegiatan supervisi pendidikan ini yaitu memberikan pembinaan terutama dalam kemampuan mengajar guru. Nah, yang keempat yaitu kegiatan supervisi pendidikan tidak boleh cepat mengharapkan hasil. Nah, kita tahu bahwa kegiatan supervisi pendidikan ini adalah sebuah proses pembinaan atau proses perbaikan terutama dalam kemampuan guru dalam mengajar. Nah, mustahil bagi adanya perubahan drastis ketika adanya pembinaan terhadap kemampuan guru ini. Pasti dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan instrumen khusus dalam proses pembinaan kemampuan guru dalam mengajar. Yang kelima yaitu kegiatan supervisi pendidikan tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran. Artinya yaitu kita tahu bahwa ikhwal akhir dari supervisi pendidikan adalah perbaikan tujuan dan layanan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan membahas itu fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, terdapat 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasi usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga mencoba memperluas pengalaman guru di sekolah, yang keempat menstimulasi
usaha-usaha kreatif di sekolah. Yang kelima, memberikan fasilitas layanan terus-menerus sebagai bentuk kegiatan dari supervisi. Yang keenam, menganalisis suasana belajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf di sekolah. Dan yang kedelapan, yaitu memberikan wawasan yang luas dan terintegrasi satu sama lain. Kedelapan fungsi ini akan menjadi dasar atau pondasi dalam kegiatan supervisi pendidikan di sekolah, karena seluas-luasnya layanan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan perbaikan pada proses pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peranan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator, dan konsultan. Nah, peran dari supervisor yang pertama yaitu sebagai koordinator. Artinya yaitu supervisor akan mengkoordinasi semua kegiatan supervisi. Yang kedua, sebagai pemimpin kelompok. Supervisor akan menjadi pemimpin dan menentukan arah dari kegiatan supervisi. Yang ketiga, sebagai evaluator, yaitu orang yang akan mengevaluasi seluruh kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini menggunakan instrumen khusus mulai dari proses pencatatan, solusi, dan tindak lanjut. Yang keempat yaitu sebagai konsultan. Artinya yaitu supervisor akan menjadi tempat konsultan terhadap persoalan dalam menjalankan kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Pemainnya, objek dari supervisi pendidikan ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, yang kedua pengembangan kurikulum, dan yang ketiga yaitu pengembangan staf. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, artinya fokus utamanya yaitu pada perbaikan mengajar guru di dalam kelas. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Nah, kita tahu bahwa kurikulum adalah pemikirannya sudah terdapat dalam pikiran guru, maka kurikulum ini akan dituangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu pengembangan staf, yaitu pengembangan skill dan keterampilan pada semua staf yang ada di sekolah, khususnya yaitu guru, agar guru-guru menjadi lebih terampil dalam mengajar di kelas. Dilihat dari sumber, objek dari supervisi pendidikan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pembinaan kurikulum, yang kedua yaitu perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, dan keempat yaitu pemeliharaan. Jika tiga domain ini terpenuhi, maka setiap orang yang ada di sekolah dan sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, maka kegiatan pemeliharaan sekaligus perawatan akan terjadi dalam pengembangan moral dan semangat kerja guru. Nah, jika hal ini terjadi, maka adanya peningkatan atau akan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian video saya tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.